A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab hadis Riyadhus Shalihin bab ikhlas wa ikhdarin niat. Nerusaken hadis panjang tentang kisah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Umar, bahwasannya ada 3 orang yang melakukan perjalanan lalu menginap di dalam gua. Mereka semua bertiga itu masuk ke dalamnya, lalu tiba-tiba ada batu besar yang menutupi pintu gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya disepakati masing-masing dari mereka untuk berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal kebaikan yang pernah mereka lakukan yang sekira itu adalah ikhlas karena Allah, sehingga bisa dijadikan wasilah untuk minta pertolongan kepada Allah agar bisa dikeluarkan dari gua yang tertutup batu besar tersebut. Akhirnya salah satu dari mereka menyampaikan bahwa dia punya 2 orang tua yang sudah sepuh. Dia tidak pernah mendahulukan siapapun termasuk anak dan istrinya, kecuali selalu mendahulukan kedua orang tuanya. Sampai pada suatu malam yang sangat dingin, dia melihat kedua orang tuanya tertidur, lalu dia pergi memerah sapi atau hewan yang bisa mengeluarkan susu. Setelah itu dia kembali lagi kepada kedua orang tuanya yang masih tertidur. Dia tidak berani pergi kecuali setelah minta izin atau mohon restu dari kedua orang tuanya, sehingga tangannya itu sampai nempel saking dinginnya di wadah yang berisi susu tadi. Sementara anak-anaknya merengek di bawah kakinya, tetapi dia tetap ingin mendahulukan kedua orang tuanya dari siapapun. Lalu dia berdoa, kalau memang itu dia lakukan semata-mata ikhlas karena Allah, maka mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk keluar dari gua itu. Lalu batu itu bergerak sedikit, tetapi masih belum bisa mereka keluar. Sekarang giliran orang yang kedua, qolal akhar, ngendika sapa al-akharu wong kang liya, Allahumma do Allah, innahu sak temene kelakuan iku kanat ono, bahwasannya kelakuan niku nek wong Jawa, kiai Jawa maknane ngoten. Niku namanya dhamir sya'an. Dhamir yang rujuknya itu, marjeknya itu justru kembali ke depan. Biasanya dhamir niku ke belakang. niku malah ke depan, lan niku namanya
dhamir sya'an. Jumlah yang ada di depannya itu, kalimat yang ada di depannya itu adalah isi dari dhamir sya'an itu. Seperti kalimat fa'lam annahu, nah, annahu itu. Bahwasannya, nya itu beda dengan rumahnya, miliknya. Tapi sesungguhnya bahwasannya itu nya di situ seperti dhamir sya'an. Tidak sama dengan rumahnya, sepedanya, sawahnya, beda. Innahu sak temene kelakuan iku kanat ana ikuli kedue ingsun sapa ibnatu amin, anak wadone paman, sepupu. Nggih. Saya punya sepupu perempuan putri dari paman atau pakde. Bahasa Arab itu tidak membedakan besar dan kecil. Bahasa Arab itu membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi ten Arab niku ndak ada istilah cacak, adik, ndak ada. Kakak, adik, mas, adik, ndak ada. Mbak, adik, ndak ada. Arab itu hanya membedakan laki-laki, perempuan. Anta, anti. Kalau saudaranya ayah itu ammun. Kalau laki-laki. Kalau perempuan ammatun. Itu baik kakaknya ayah maupun adiknya ayah, tidak ada beda. Yang penting dari jalur ayah niku namanya ammun, ami. Orang Jawa kadang melok-melok, wong Indonesia ami, ami. Itu saudara dari ayah. Kalau perempuan ammah. Kalau saudara dari ibu itu kholun. Kalau perempuan kholatun. Itu bisa kakaknya ibu, bisa adiknya ibu. Nggak dilihat. Nggak penting kakaknya atau adiknya. Yang penting itu saudaranya ayah, ammun, laki-laki. Saudaranya ibu, kholun, laki-laki. Kalau perempuan ammatun, kalau perempuan dari ibu, kholatun. Lain dengan di kita, Indonesia niki, kalau tidak penting dari ayah atau dari ibu. Pak D itu bisa dari ayah, bisa dari ibu. Yang penting kakaknya. Pak Le itu bisa dari ayah, bisa dari ibu. Yang penting adiknya. Nah, kalau di kita itu atas bawah, lebih tua atau lebih muda itu yang terpenting. Tidak membedakan gender. Jadi bahasa Arab niku memang mudzakkar muannasnya itu kental, ndak ada kakak besar, adik kecil, ndak ada. Sehingga di Arab itu ndak kenal istilah mas, ndak ada. Akhun itu bisa kakak, bisa adik, pokok saudara akhun. Sampun. Saya punya putri dari ammi, saudaranya ayah. Ayah punya saudara laki-laki, entah kakaknya, entah adiknya, bebas. Lalu beliau itu punya putri, berarti niki sepupu. Sepupu perempuan. Kanat kang ono sopo ibnatu ammi iku ahabban nasi luweh didemenine menungso ilayya marang ingsun. Dia adalah orang yang paling saya cintai. Nah, ten Arab niku biasa, nggih ten mriki mulai enten nggih. Tapi biasanya rodok saru. Tapi sebenarnya sudah bukan mahram sepupu niku. Kalau keponakan itu masih mahram. Mahram niku nek bahasa senetrone muhrim niku lho nggih. Kita niki salah kaprah menyebut mahram itu dengan muhrim, bukan muhrimnya. Niku salah kaprah wis kadung nduk TV ngonten. Bahasa kita itu kan bahasa TV, bahasa sinetron, bahasa media, bukan bahasa ngaji. Ya, niku nek ngaji istilahnya bukan muhrim tapi mahram, yaitu orang yang haram kita nikahi atau haram dinikahi. Sepupu itu sudah bukan mahram. Jadi coron jempok
sentuhan kulit ngoten batal wudu. Karena bukan mahram. Kalau bude, bule atau pakde, paklek, kalau kita perempuan, nah niku baru mahram. Tapi kalau anaknya itu bukan mahram lagi. Oke. Seperti Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Zainab binti Jahas. Zainab itu putrinya Sayyidah Umamah atau Umaymah. Itu saudarinya Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi. Jadi sepupu ibunya Umaymah atau ibunya Zainab ya. Ibunya Zainab binti Jahas, Umamah itu adalah saudarinya Abdullah, ayah Nabi. Jadi sepupu. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha niku terhadap Zainab binti Jahas. Karena memang sepupu itu bukan mahram. Termasuk niki. Dia adalah perempuan atau orang yang paling saya cintai. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang liya di dalam Bukhari dan Muslim, riwayatnya berbunyi begini, kuntu uhibbuha ka asaddi ma yuhibbur rijalun nisaa. Kuntu ana sapa ingsun iku uhibbuha demen ingsun iku saya. Ing ibnatu ammi, saya sangat mencintainya ka asaddi ma koyok bangete perkara yuhibbu kang demen sapa ar-rijalu wong lanang an-nisaa ing wong wadon, sebagaimana halnya ada laki-laki yang sangat mencintai perempuan. Saya meskipun dia itu sepupu, tapi saya sangat mencintainya, saya sangat menyukainya. Fa'aradtuha, tapi bertepuk sebelah tangan. Yang laki-laki niku mau, yang perempuan sepupunya ini ndak mau. Fa'aradtuha mongko ngarepake sapa ingsun ing ibnatu ammi, sepupu tadi itu. Saya lalu menginginkan dia ala nafsiha ing atase awak dhewene ibnatu ammi. Saya melamar berulang kali, dia tolak. Saya mengatakan bahwa saya mencintainya, saya hendak menikahinya, tetapi famtanaat, nuli nolak sapa ibnatu ammi. Entah alasannya apa. Mungkin karena terlalu dekat kekerabatannya sehingga ndak enak kalau nanti terjadi apa-apa itu bisa memutus silaturahim. Jadi plus minus, nggih. Menikah dengan kerabat itu plus minus. Plusnya itu lebih mendekatkan tali silaturahim. Yang tadinya mulai agak renggang, begitu diikat dengan pernikahan itu menjadi dekat kembali. Tetapi ada resikonya juga kalau sudah menikah lalu bercerai. Nah niki bisa, apalagi cerainya niku sampai terjadi pertengkaran yang hebat. Niku bisa menjauhkan dua keluarga sejauh-jauhnya. Sing niki mbelani anake, sing niki mbelani anake, wah tambah semakin jauh. Itu terjadi seperti itu juga. Maksudnya dinikahkan itu supaya kekerabatan itu dekat. Nggih. Nek ten Surabaya niku enten kampung namine Ndrosemo. Lah niku biasa menikah dengan sepupu niku biasa. Dan gen kula ngelom biyen sering. Tapi sekarang sudah mulai langka. Nggih. Lare-lare niku wis mulai isin ngenten. Nikah karo dulure dhewe niku. Perempuan ini sepupunya ini menolak, famtanaat nuli nolak sapa ibnatu ammi, sepupu saya itu minni saking ingsun, hatta alamat sampai pada suatu ketika terjadi paceklik, kekeringan yang hebat. Akhirnya keluarga sepupu saya ini mengalami kebangkrutan, jatuh miskin, terpuruk sampai kelaparan lah kasarane ngonten. Zaman rumiyin niku kan
nopo-nopo serba sulit. Nggih. Jalannya tidak seperti sekarang, transportasinya tidak seperti sekarang, sarana-sarananya, ketersediaan barangnya tidak seperti sekarang. Nggih. Sehingga seringkali terjadi paceklik yang sampai mengakibatkan kelaparan, lalu banyaknya jatuh korban. Termasuk niki terjadi ketika itu hatta alamat hingga tumibo terjadi biha kelawan ibnatu ammi, sepupu saya tadi perempuan itu, opo sanatun tahun paceklik maksudnya nggih. Sanatun mukhitotun tahun paceklik minas sininas saking piro-piro tahun. Lama terjadi sampai fajaatni karena kebutuhan yang mendesak. Sementara niki orang yang berdoa niki, orang yang nomor 2 di dalam berdoa niki, dia masih bisa menjalankan kehidupannya dengan normal, nggih. Karena dia punya bahan makanan yang cukup banyak, dia punya kekayaan yang melimpah, sehingga dia bisa membeli bahan makanan meskipun dengan harga yang mahal. Tetapi perempuan ini, sepupunya ini mengalami keterpurukan, kelaparan, sampai dengan sangat terpaksa dia menemui saya, wong sing donga niki. Fajaatni nuli teko sapa sepupu niki ing ingsun fa'ataituha, nuli maringi sapa ingsun ing sepupu ibnatu ammi niku isrina wa mi'ata dinarin ing 120 dinar. Isrina ing 20 wa mi'ata dinarin lan 100 dinar. 20 ditambah 100. Bahasa Arab itu dari kecil ke besar. Nek kita niku dari besar ke kecil. Kalau menyebut angka nih lho nggih. Kita kalau menyebut 120 niku 100 dulu yang besar, ratusan dulu baru puluhan. Kalau Arab itu puluhan dulu, isrin wa mi'ah. 20 wa mi'ah, 100. 20 dan 100. Berarti 120 kalau kita dibalik. Kita niki kan teko kiwa nengen. Nek Arab niku kan teko nengen ngiwa. Dadi 20 100 nggih. Nek awak dhewe 100 20. Lah niku sami mawon. Dikasih 120 dinar. Dinar itu uang emas, Pak. Kalau dirham itu uang perak. Dinar itu 3,25. 4,25 gram. Niku 1 dinar. 4,25 gram. Kali 120. Katakanlah 4 dinar ngonten mawon. Ya, 120 niku pun 480. Nek dibulatno kira-kira 500 gram lah. Nggih, setengah kilo. Dikei emas setengah kilo. Ala alla tukhalliya, tapi dengan syarat. Ing atase syarat yen to gelem berduaan. Niki ngejak zina maksudnya. Dengan syarat ing atase yen to tukhalliya persepen berduaan maksudnya. Sapa ibnatu ammi baini ing dalem antarane ingsun wa baina nafsiha lan ing dalem antarane ibnatu ammi, dengan syarat saya dan dia harus berduaan. Akhirnya mungkin karena orang tuanya, keluarganya di rumah itu dalam keadaan kelaparan, segera butuh makanan atau terpaksalah niki darurat, fafa'alat, maka mongko agawe sapa wadon niku wau, ibnatu ammi tadi, sepupu saya itu, ya Allah, kemudian dia mau, niki dalam rangkaian doa kepada Allah niki. Lalu dia mau, ya Allah, saya ajak untuk berduaan
masuk ke dalam kamar berdua, saya kasih bantuan dia 120 dinar atau 500 gram emas, dia bersedia. Dulu niku kan duit niku emas, perak, dirham niku. Kalau dirham niku 1 dirham 2,95, dibulatkan 3 gram perak. Sak grame perak pinten. Nah niku yang murni nggih. Termasuk 1 gram emas yang murni. Katakanlah 1 juta berarti 500 juta. Yang murni 24 karat. Dulu emas murni, nek sak mangke emas kan mboten murni. Yang menjadi perhiasan niku emas murni nggih sing emas batangan niku. Wa fi riwayatin hatta idza qadartu 'alaiha niki nggih. Hingga nalikane kuwasa sapa ingsun 'alaiha ing atase ibnatu ammi, sampai saya itu betul-betul sudah menguasai dia ya Allah. Cara kari ngelakoni zina ngono wis terjadi. Dia sudah berada dalam kekuasaan saya. Karena dia kondisi terpaksa darurat menerima uang demi kehidupan dia atau keluarganya, dengan syarat dia harus mau masuk ke dalam kamar berdua dengan saya, dan dia mau melakukan itu. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang liya lebih jelas lagi niki. Idza qaddartu niku tasik samar. Dalam riwayat yang lain dengan bahasa yang lebih jelas, falamma qa'attu baina rijlaiha, mongko semangsane wis longgo sapa ingsun baina rijlaiha ing dalam antarane sikil lorone imro'ah niki, ibnatu napa ammi niki. Saya sudah duduk di antara dua kakinya, wis siap-siap niki jange zina. Dadaknan perempuan ini sepupunya itu qolat nuli matur ngucap sapa ibnatu ammi. Dia kemudian berkata, ittaqillaha wala tafuddi wala tafuddi al khatama illa bihaqqi. Ittaqillaha wedya sira ing Allah, sampean gak wedi nang Allah. Wala tufaddi wala tafuddi, lan ojo mecah, ojo mbuka sapa sira al khatama ing perkara kang ketutup. Maksude perzinahan niki nggih, baju yang tertutup itu jangan kamu buka illa bihaqqihi, kejaba kelawan hae Allah, artinya dinikahi dulu, halal dulu. Nggih. Nah, tapi wingi gak gelem. Sakniki ittaqillaha wala tufaddil khatama illa bihaqqih. Jangan engkau buka sesuatu yang terkunci kecuali dengan benar. Maksudnya menikah. Nek gelem nikah, ojo ngene carane, wedi nang Allah. Fansoroftu. Padahal wis ndukure niku. Fansoroftu mongko bubaran sapa ingsun. Lalu laki-laki niki di dalam munajat doanya niku dia menyampaikan fansoroftu nuli bubar sapa ingsun ya Allah anha saking ibnatu ammi, sepupu saya tadi. Saya lalu pergi. Wahia padahal wahia hale utawi ibnatu ammi iku ahabbun nasi, luweh didemenine menungso ilayya marang ingsun, padahal dia perempuan yang paling saya cintai. Cara ngonten niku angel. Nggih, wis di dalam satu kamar, kesempatan sudah di tangan, kok gak sido. Dengan kata-kata ittaqillah niku dheweke betul-betul takut. Wis enggak, aku gak bakalan zina. Aku gak bakalan zina, naudzubillah. Akhirnya dhek pergi. Wa taraktu lan ninggal sapa ingsun adzaba ing mengkono emas dinar wau tidak diminta. Alladzi a'taituha kang wis paring sapa ingsun ing sepupu tadi. Saya tinggalkan juga, tidak saya minta, saya pergi. Allahumma do Allah ing kuntu, niki gawe ndonga nggih, niki gawe tawasul dalam rangka meminta kepada Allah. Allahumma do Allah
ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku fa'altu agawe sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono meninggalkan perzinahan nggih ibtigha wajhika krana nuprih ridho panjenengan ya Allah. Kalau aku melakukan itu semata-mata karenamu, karena engkau, fafruj anna ma nahnu fihi. Fafruj mongko mugi benggangake panjenengan, beri jalan, beri terbuka anna saking kita apa ma watu sing ketutup niki kesulitan nahnu kang utawi kita iku fihi tetep ing dalem ma. Lepaskan kami dari kesulitan yang membelenggu kami. Wis ngonten niku semua ndak ada harganya. Isok metu teko gua niku wis dadi cita-cita utama. Segalanya tidak penting. Ndonga, njaluk muga-muga Allah membukakan pintu gua itu dari batu besar yang menutupinya. Akhirnya fanfarojat. Nuli benggang, geser apa as-sakhratu watu gede niku aku. Cuma ghaira annahum kejaba sak temene orang tiga niki salah sunafarin wingi niku iku la yastatiuna ora mampu. Nek yai biyen maknane ora kebangkat. Ora kuwasa, ora mampu sapa salasah orang tiga tadi al khuruja ing metu minha saking guwa al-ghar. Hanya saja mereka bertiga tetap masih belum bisa keluar. Nih, kepala sudah bisa, tangan kaki bisa, tapi badan ini saya nyantol. Wah, ya apa iki sik durung iso metu. Wis sampean kari siji, nggih. Orang yang ketiga ini waqala tsalitsu lan ngendika sapa asalisu wong kang nomor 3. Ayo sampean ndonga apa? Sampean duwe amal apa? Ayo njaluk nang Gusti Allah amal sampean digawe wasilah. Istajartu Allahumma do Allah istajartu ngoten nggih. Istajartu bayari sapa ingsun ujara ing pira-pira pegawai buruh. Saya itu punya pekerja banyak ya Allah. Wa ataituhum lan paring sapa ingsun ing ujara. Mereka semua aku berikan ajrahum ing ujroe bayarane, gajinya selalu saya berikan kepada mereka. Ghaira rajulin wahidin, kejaba wong lanang siji. Jadi dia suatu ketika punya proyek memperkerjakan orang banyak, masing-masing sudah dibayar. Proyek itu selesai, semua sudah dibayar kecuali satu orang. Taroka ninggal sapa wahid niki. Alladzi ing bayaran lahu kang tetap kedue wahid wadahabalan budalan sapa wahid. Dia kemudian pergi, tidak diambil gajinya niku. Terus fasammartu, saya tidak mau mengambil uangnya itu. Saya pisahkan uang dia itu. Saya merasa ini bukan uang saya, ini haknya. Saya pisahkan. Terus kok gak dijobok-jobok? Akhirnya suatu ketika ada yang memberi ide. Gak kuatir kok katut duit sampean, kok lali-lali. Wis tukokno wedhus kono lho. Nek rupa wedhus ngono kan ketok dhewe seje wong sampean gak duwe wedhus. Anda ndak punya kambing, belikan saja kambing lalu serahkan kepada orang supaya dikelola atau lepas saja. Wong zaman rumiyin nggih diculno wonten mawon wis gak ana sing njupuk. Fasamartu nuli ngembangno sapa ingsun. Dari kata samroh buah niku lho. Dibuahkan maksudnya dikembangno ajrahu ing bayarane wahid niku. Orang satu tadi bayarannya saya kembangkan. Saya belikan kambing karena mungkin saya takut nanti campur dengan harta saya. Dadaknan hatta kasurat berkembang niki. Hingga dadi akeh minhu saking ujrah
bayaran niku wau ajrun niku wau apa al amwalu dadi pira-pira bondo kang akeh. Kambing beranak pinak menjadi banyak. Terus wah iki kandangnya gak cukup, tukokno sapi, sapi berkembang, tukokno unta, menjadi harta kekayaan yang melimpah. Sebagian ditukokno tanah, tukokno kebun wonten niku. Karena ndak diambil-ambil sekian lama. Tapi setelah sekian lama faja'ani ba'da hinin, nuli teko sapa Wahid niki, pegawainya yang dulu ndak mengambil gajinya niki sekarang ja'ani teko sapa Wahidun niki rajulun niki ing ingsun ba'da hinin ing dalam sakwise mangsa. Setelah sekian lama dia lalu datang faqala, nuli ngucap sapa rajulun Wahid niki, orang satu yang ndak mengambil gajinya niku, ya Abdullah, kawulane Allah, dia memanggil saya. Wahai hamba Allah, addi ilayya ajri, addi nyerahno sira ilayya maring ingsun ajri ing bayaranku biyen. Kula saya datang kemari ke sini kepada Anda tidak lain untuk meminta hak saya dulu. Dulu saya pernah bekerja kepada Anda, gajinya belum saya ambil, sekarang mau saya ambil, saya ada perlu. Saya dulu lupa atau saya dulu tergesa-gesa. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun, kullu ma tarom min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiqi. Kullu ma utawi barang taro kang ningali sapa sira min ajrika saking iku min ajrika bayane saking bayaran sira biyen. Yaiku sing nduk ngarep sampeyan iku bayaran sampeyan kabeh iku biyen. Loh, nopo? Yaiku minal ibili bayane unta iku wae sampean iku. Wal bakori sapi sing ketok iku wae sampean kabeh iku. Wal ghanami lan wedhus sakmono kae iku milik sampean kabeh. Warraqiqi bahkan budak yang mengelola itu, budak yang menjaganya itu juga milik sampean. Dulu masih ada perbudakan zaman rumiyin iki. Faqala nuli matur sapa rajul niki, wah sampean ojo nggawe dulinan aku sampean. Aku njaluk bayaran kok malah dikongkon njupuk unta, sapi, kambing dan lain-lain niku. Ya Abdullah, hamba Allah, la tastahzi ojo gawe guyon sapa sira bi kelawan ingsun. Anda jangan mempermainkan saya. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun sing donga niki. Terus kula jawab ngenten, ya Allah, la astahzi'u bika, la astahzi'u ora dolanan sapa ingsun, orang geguyu sapa ingsun bika kelawan sira. Aku ndak menertawakan kamu, aku ndak mempermainkan kamu. Dikira niki ngenyek. Oh, wong gak dijupuk-jupuk ket biyen kok saiki dijupuk, dijaluk, kasarane ngono. Ya wis entek. Kalau nek gelem jupukun kabeh kalau dikira ngonten, padahal betul niku. Betul memang kekayaan dari gajinya dia dulu yang belum diambil, lalu dirupakan hewan ternak dan berkembang biak menjadi harta yang melimpah. Fa'akhadhahu, lho temen ta? Iya, jupukun wis. Fa'akhadhahu nuli ngalap sapa rajul ing mal, ing ajra niku kullahu ing sekabehane ajar, diambil semua, unta-unta, sapi-sapi, kambing-kambing, berikut para budak yang menjaganya itu. Fastaqahu, fastaqahu nuli giring, digawa mulih digiring kuda napa sapi, unta, kambing niku sapa rajul ing kekayaane hartae wau. Falam yatruk, nuli ora ninggal sapa rajul minhu saking hartanya niku sayan ing suwiji-wiji. Kula gak diperseni blas, kasarane ngoten nggih. Aku sing nunggoki, aku sing njaga nggih, ngawasi, gak tak jupuk yoan, dibawa semua, dia tidak meninggalkan satupun. Falam yatruk minhu sayan, dia tidak meninggalkan harta itu sedikit pun. Sayan niku
suwiji-wiji kang kedhik. Nakira niku bimakna qalil. Allahumma do Allah niki digawe wasilah ndonga. Ing kuntu lamun ana sapa ingsun iku fa'altu agawe sapa ingsun dzalika ing mengkono-mengkono njaga amanat. Kesimpulannya niki kan orang yang sangat menjaga amanah, bukan hartanya lalu dia belikan sesuatu dadaknan berkembang harta yang bukan miliknya tadi itu, dan dia tidak mengambil, dia tidak berusaha minta keuntungan. Ya aku bayar rono, aku persenono mboten adik ngonten. Ing kuntu fa'altu agawe sapa ingsun dzalika ing mengkono kabeh. Kalau saja aku memang di dalam melakukan itu ibtigha wajhika, krana nuprih ridho panjenengan, wajah niku ridhone Allah. Fafruj anna, fafruj mongko mungki benggangake panjenengan, tolong buka ya Allah anna saking kita ma ing barang watu niki, nahnu kang utawi kita iku fihi ing dalam kesulitan batu yang menutup gua ini. Fan farojat nuli benggang watu niki terus geser pun bisa keluar mereka. Fan farojat nuli benggang apa as-sakhratu mengkono watu gede. Fakharaju nuli podo metu sapa wong telu niki wau yamsuna hale melaku. Nah, niku artinya keikhlasan itu bisa membuahkan. Keikhlasan itu sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada kita. Karena keikhlasan itu amal yang diterima dan Allah senang dengan orang-orang yang ikhlas niku. Sehingga dengan keikhlasan itu Allah kemudian memberikan pertolongannya. Nggih, pantes ngoten lho. Dikasih pertolongan karena pernah melakukan kebaikan yang tulus niku pantes. Sebab di dalam hadis yang panjang niku nek nanggone Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali niku, riwayat saking sahabat Mu'ad niku, amal itu kalau ndak ikhlas itu ditolak, disuruh untuk melemparkan kepada orang yang mengerjakannya niku. Dan mriku hadisnya dicontohno salat, poso, zakat, haji niku dikembalikan. Dari seleksi langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh niku ada yang gagal di langit pertama, ada yang gagal di langit kedua. Malaikat yang ditugaskan untuk menyeleksi amal niku sampai puncaknya di hadapan Allah pun masih ada yang ditolak. Niku semua karena keikhlasan. Niku yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis yang panjang ini juga memberi petunjuk betapa berbakti kepada orang tua. Dari contoh orang yang pertama kemarin niku, itu menjadi amal yang istimewa. Jadi 3 amal yang disebutkan dalam contoh yang disampaikan oleh 3 orang niki adalah amal-amal yang istimewa. Yang pertama kemarin berbakti kepada orang tua, mendahulukan orang tua dari siapapun. Yang kedua tadi adalah meninggalkan kemaksiatan, terutama zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, dekat saja jangan. Sebab angel nek wis idek niku angel, jange metu niku angel. Setrume niku gede. Maka jangan coba-coba mendekat, enggak kuat. Nek wis idek niku wis kesetrum wis ndak bisa lepas. Niki selamat niki. Orang ini beruntung sekali dia masih berani untuk keluar dari situasi yang seperti itu. Sulit ngonten niku. Gak ana uwong ya nggih. Karena uang wis sing wedok wis dikuasai sudah, nggih. Sulit untuk keluar. Lah niki kok iso keluar? Niku istimewa. Kalau bukan karena takutnya kepada Allah itu lebih besar, sulit niku.
Sami kali Nabi Yusuf niku laula an ra'a burhana rabbi. Niku nggih terjadi niku. Nggih. Walaqad hammat bihi. Mandeke ten mriku nek maca Quran, walaqad hammat bih. Terus wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi dan seterusnya. Jangan mandek berhenti wakaf niku ten ngene walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah niku keliru wakaf ten mriku. Bahaya maknane. Nanti dikira Nabi Yusuf itu juga ada kecondongan kepada Zulaikha. Zulaikha yang hammat bihi, ingin melakukan itu kepada Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf itu karena sudah melihat Allah tidak jadi. Padahal situasi yang seperti itu siapa saja niku wis wong dikunci dengan 7 pintu istana Zulaikha niku. Ada 7 pintu gerbang dan Nabi Yusuf niku dimasukkan ke dalam gerbang yang terakhir niku. Dadak Nabi Yusuf niku lari, pintu-pintu gerbang niku semuanya terbuka. Lari lagi, terbuka kunci yang kedua, lari lagi, terbuka pintu kunci yang ketiga niku. Pintu yang terkunci yang ketiga sampai yang ketujuh. Ketika pintu yang ketujuh niku terbuka, di depannya sudah ada suami Zulaikha. Zulaikha wis kadung narik bajune Nabi Yusuf teko mburi sampai sobek. Nah, akhirnya Zulaikha nggawe drama. Seolah-olah dia yang hendak diperkosa oleh Nabi Yusuf. Nah niku Gusti Allah memberi jawaban lewat bayi yang ada di depan pintu gerbang itu juga. Yang melihat peristiwa itu. Karena pintu gerbang yang ketujuh niku sudah banyak orang yang bekerja atau yang ikut di istananya Zulaikha niku. Nah niku koyok ngonten niku sulit keluar dari situasi yang seperti itu. Naudzubillah. Kita jangan sampai masuk di situasi yang seperti itu. Naudzubillah. Apalagi sampai zina. Itu menjadi amalan yang istimewa meninggalkan perzinahan niku. Ngaji ngenten niki berarti gak zina. Ngaji ngenten niki berarti gak mendem. Ngaji ngenten niki berarti ndak mencuri. Mulane di dalam amal kebaikan itu terdapat amal meninggalkan kemaksiatan. Dengan amal solih itu berarti dia di saat yang sama meninggalkan kemaksiatan. Niku sehingga istimewa, double. Satu sisi amal solih, sisi yang lain meninggalkan kemaksiatan di waktu yang bersamaan. Yang ketiga niku adalah menjaga amanah. Meskipun niku bukan harus seperti itu niku nggih. Artinya cara jenengan niku dadi pegawai napa? Dadi juragan terus pegawene niki wayahe bayaran belum jenengan kasihkan karena orangnya itu sudah pergi seperti di kisah tadi. Terus duweke niku jenengan pegang mboten masalah. Yang penting itu dalam tanggung jawab. Kapanpun pegawai itu datang meminta tinggal dikasihkan ngoten mawon. Meskipun uang jatahnya itu panjenengan campur dengan harta jenengan mboten masalah, ndak harus seperti itu. Nggih. Tapi umpama didewekno kaya ngoten niku karena kehati-hatian ya niku lebih baik. Tapi seandainya tetap dalam rekening yang sama, nggih. Biasanya jenengan ambil untuk dibayarkan kepada pegawai. Karena belum diambil ya berarti campur dalam satu rekening yang sama niku mboten masalah ngoten niku. Ndak harus kemudian didewekno dekek dompet sing seje atau malah dibukakno rekening anyar, ndak harus seperti itu. Nggih. Ndak harus. Tapi umpama dikerjakan seperti itu ya lebih baik. Nggih. Lebih baik, lebih hati-hati. Tapi ndak wajib. Niku sing penting, kalimat ndak wajib niku yang penting. Supaya tidak memberatkan. Wonten niku kok berat. Nggih nek siji. Nggih. Lah nek ada ratusan karyawan yang belum diambil.
Terus dheweke kudu dhewek-dhewekno ngoten nyimpene angel tambah. Yang penting tetap tanggung jawab ada dalam zimmah, ada dalam kewajiban yang harus diberikan kapanpun ketika karyawannya itu datang mengambil haknya. Nah niku hadis sing ngoten. Babut taubah. Nah niku terakhir nggih, ganti bab. Babut taubati wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Bab ikhlas selesai, besok ketemu dengan bab taubat. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Ampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sama-sama ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.